Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan isbal ini? Turunkan lagi pengertiannya. Nanti awas, hati-hati bisa dibagi dua. Turunkan, saya turunkan pengertian di Aunul Ma'bud. Wal isbalu yakunu fil libasi wal qamisi wal imamati. Contoh pertama, isbal itu yang dimaksud pakaian, bisa jadi pakaian yang umum sifatnya, atau gamis, atau bahkan sorban. Ya. Awas, hati-hati. Pengertian isbal yang digunakan ini, umumnya orang memahami kepakaian saja, melebihi batas mata kaki. Tapi berlebih-lebihan ini, kata para ulama, juga bisa diperluas dalam konteks yang lain. Ya. Bisa celana, bisa sarung, bisa gamis, bahkan mohon maaf, sorban disebutkan. Oleh imamati bisa sorban. Ya, saya pakai sorban, kan yang standar biasalah orang Arab pakai di kepala. Jadi kalau di Arab sorban itu bukan di sini, tapi di kepala. Kan di kita dilipat di sini, nggak apa-apa. Itu kan tradisi berbeda, nggak ada masalah. Ya, kalau di Arab dipakai di sini, salah satu fungsinya adalah melindungi dari panas. Ya, begitu panas dia bisa pakai. Ya, kalau di kita karena cuacanya lebih lembab nggak dipakai di sini. Ya, disampaikan di sini supaya selaras dengan bentuk pakaiannya. Nggak ada masalah di sini. Ya, tidak harus kemudian menjadi salah karena dua pandangan bisa berbeda di sini. Ya, tapi kan kita tahu yang paling standar seperti apa? Paling standar. Kalau di kepala misalnya, dibundel-bundel sampai sebesar gentong kan salah juga. Pasti berlebihan. Itu isbal juga walaupun ke atas, nggak ke atas ke bawah mata kaki. Atau dipakai di sini tapi terlampau berlebihan. Pakai sorban selebar Batman misalnya kan sampai ke bawah, itu salah juga. Itu yang dimaksud. Nah, bagian dari tadi yang disebutkan. Itu maknanya makna hakiki. Ada yang majazi. Jadi artikan setiap yang melebihi batas. Ada yang majazi, bahasa kesannya. Misal, selanjutnya memang di atas mata kaki tidak isbal, mulut yang lisannya isbal. Awas, itu pun sama, isbal juga dalam bentuk yang majazinya. Nanti saya sebutkan hadis-hadisnya. Sama masuk dalam kategori isbal. Isbal dengan kesombongan lisannya. Mata yang isbal, melewati batas larangan. Hati-hati. Lewat temannya, ya kemudian pakaian di bawah mata kaki misalnya tiba-tiba lewat. Masya Allah. Gak ada guntingnya di rumah. Terus harus begitu. Ya. Calon neraka nih. Itu isbal lisannya tuh, lisannya isbal itu diancam juga tuh, diancam juga khuyala, itu namanya sombong. Ini sama-sama neraka juga, sama-sama neraka. Akhirnya apa? Akhirnya saling menjadi berlomba-lomba masuk neraka yang paling gampang. Ini membalas, ini membalas. Apa nggak punya gunting daripada banjiran? Ya itu yang tidak tepat, ya itu tidak tepat. Jadi ini kategori pertama. Kita belum selesaikan, awas, jangan Anda simpulkan berarti pakaian saya harus di atas mata kaki, jangan dulu disimpulkan. Atau boleh di bawah, jangan dulu disimpulkan. Karena saya baru bicara adalah yang tidak isbal berarti aman. Tapi amannya pun diikat dengan kaidah keselarasan dalam berpakaian. Jelas? Baik dalam ibadah ataupun hubungan sosial. Jadi jangan sampai Anda merasa tidak isbal, misalnya pakaian Anda berlebihan dalam sholat. Terlalu naik ke atas sehingga ketika ruku aurat Anda tersingkap, ketika sujud lutut Anda terbuka. Padahal aurat Anda itu antara perut sampai dengan ke lutut. Kan? Kemudian juga sama ketika ke kantor misalnya, sesuaikan dengan aspek keindahannya. Seperti apa gambarannya. Ini poinnya. Yang kedua, poin yang tidak isbal pun jangan sampai tidak isbal dalam berpakaian, tapi isbal dalam perilakunya, akhlaknya dan sebagainya. Ini pun sama, resikonya bisa fatal juga. Nah, sekarang apa yang dipersoalkan dalam isbal ini? Apakah pakaiannya saja atau ada sisi yang lainnya? Jadi yang tidak isbal itu aman dengan dua konteks tadi, yang isbal itu yang belum aman. Apa yang belum aman di isbalnya ini? Apakah pakaiannya atau ada sudut pandang yang lain?